Baik, selamat siang. Perkenalkan nama saya Rizky Badrul Pasaribu dengan NIM C1D12301. Sebelumnya yang terhormat, Bapak Bambang Purnomo, SE, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Cybersecurity Management. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Artificial Intelligence atau AI. Yang pertama yaitu pengertian AI. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem atau mesin yang mampu meniru kecerdasan manusia. Teknologi ini memungkinkan mesin untuk berpikir, belajar dari pengalaman, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah secara otomatis tanpa campur tangan manusia secara langsung. Dalam kehidupan sehari-hari, AI dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti asisten virtual, misalnya Siri atau Google Assistant. Fitur rekomendasi di platform seperti YouTube dan Netflix, penerjemah bahasa otomatis seperti Google Translate, hingga mobil tanpa pengemudi. Dengan kata lain, AI dirancang untuk membuat mesin menjadi pintar agar dapat menjalankan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Kemudian, cara kerja sistem artificial intelligence atau AI. Cara kerja sistem artificial intelligence AI melibatkan beberapa langkah utama yang memungkinkan mesin belajar, berpikir, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Sistem AI bekerja dengan mengumpulkan data dalam jumlah besar dari berbagai sumber, kemudian memproses data tersebut menggunakan algoritma tertentu. Data ini dianalisis untuk menemukan pola atau hubungan yang dapat digunakan untuk membuat prediksi atau keputusan. Proses pembelajaran ini umumnya dilakukan melalui teknik yang disebut machine learning, di mana sistem dilatih dengan data untuk meningkatkan akurasi seiring waktu. Dalam beberapa kasus, digunakan juga deep learning, yaitu metode pembelajaran yang menggunakan jaringan saraf tiruan yang meniru cara kerja otak manusia. Setelah dilatih, sistem AI dapat mengenali objek dalam gambar, memahami bahasa manusia, membuat keputusan dalam kondisi tertentu, atau bahkan berinteraksi dengan manusia secara alami. Semua ini dilakukan melalui kombinasi data, algoritma, dan kemampuan komputasi tinggi yang menggunakan AI, menjalankan tugas secara otomatis dan efisien. Kemudian, peran AI dapat memodifikasi landscape kejahatan cyber. AI dimanfaatkan untuk membuat serangan yang lebih canggih dan sulit dideteksi. Misalnya, AI digunakan untuk membuat email phishing yang sangat meyakinkan dengan meniru gaya bahasa korban atau menghasilkan deepfake suara untuk meniru karyawan agar mentransfer uang. Contohnya, penjahit cyber menggunakan AI untuk membuat voice de- de- deepfake bos perusahaan dan menipu staf keuangan agar mentransfer dana ke rekening palsu. Kemudian, peran AI dapat memodifikasi landscape pertahanan cyber. AI membantu mendeteksi dan merespon ancaman secara cepat dan otomatis. Sistem AI dapat mengenali pola serangan yang tidak biasa atau anomali, dan segera mengambil tindakan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Contohnya, sistem keamanan seperti Darktrace menggunakan AI untuk mendeteksi serangan zero day secara real time dan langsung mengisolasi sistem yang terinfeksi. Kemudian dua tantangan utama dalam menerapkan solusi untuk mendeteksi malware yang efektif. Yang pertama, evolusi malware yang cepat. Malware terus berkembang dan berubah dengan sangat cepat. Banyak malware baru menggunakan teknik polymorphic atau berubah bentuk atau obfuscation, pengacakan kode, agar tidak terdeteksi oleh sistem AI yang dilatih dengan data lama. Ini menyebabkan AI bisa gagal mengenali malware baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Solusinya menggunakan teknik machine learning berbasis perilaku atau behavior based detection yang menganalisis bagaimana suatu program berperilaku. Bukan hanya tanda tangan kodenya. Selain itu, lakukan pembaruan data pelatihan secara rutin agar model AI tetap relevan dengan ancaman terbaru. Yang kedua, latih, data latih yang tidak seimbang atau tidak representatif. Model AI membutuhkan data yang banyak dan berkualitas. Jika data latih lebih banyak berisi program aman dibandingkan malware atau tidak mencakup variasi malware yang luas, maka model bias menghasilkan banyak kesalahan seperti false positif atau false negatif. Solusi: lakukan kurasi data secara cermat dengan menyeimbangkan jumlah contoh malware dan non-malware.
serta mencakup berbagai jenis malware. Selain itu, gunakan teknik seperti oversampling, undersampling, atau data augmentation untuk mengatasi ketidakseimbangan data. Kemudian perbedaan supervised learning dan unsupervised learning dalam konteks deteksi anomali pada sistem keamanan cyber. Supervised learning, model dilatih dengan data yang sudah diberi label seperti normal atau malicious. Kelebihannya, akurasi tinggi jika data latih lengkap dan berkualitas. Mampu mengklasifikasi jenis serangan, misalnya malware, phishing, DDoS. Kekurangannya membutuhkan banyak data berlabel yang sering sulit dan mahal untuk dikumpulkan. Kemudian kurang efektif terhadap ancaman baru atau zero day attack karena hanya mengenali pola dari data sebelumnya. Kemudian kapan digunakannya? Cocok saat tersedia banyak data historis berlabel dan jenis ancaman yang dihadapi sudah diketahui sebelumnya. Misalnya, mendeteksi jenis malware tertentu di jaringan perusahaan. Kemudian unsupervised learning. Model dilatih dengan data tanpa label dan mencari pola atau anomali secara mandiri. Kelebihannya mampu mendeteksi ancaman baru atau tidak dikenal, seperti zero day. Tidak memerlukan data berlabel. Kekurangannya, hasil deteksi bisa menghasilkan banyak false positif. Tidak bisa secara langsung memberitahu jenis serangan yang terdeteksi. Kemudian kapan digunakannya? Ideal saat data berlabel sangat sedikit atau tidak tersedia. Cocok untuk mendeteksi dini anomali dalam trafik jaringan yang mencurigakan atau pola pengguna yang tidak biasa. Kemudian explainable AI atau XAI. Explainable AI adalah konsep dalam kecerdasan buatan yang menekankan pada kemampuan sistem AI untuk menjelaskan cara kerjanya, alasan dibalik keputusan yang dibuat, dan bagaimana hasilnya bisa dipahami oleh manusia. Dalam konteks keamanan cyber, XAI menjadi sangat penting karena keputusan yang diambil oleh sistem AI berkaitan langsung dengan respon terhadap ancaman yang bisa berdampak besar pada operasional dan keselamatan data suatu organisasi. Mengapa XAI penting dalam keamanan cyber? Yang pertama, pengambilan keputusan kritis. Dalam situasi darurat seperti serangan cyber aktif, AI mungkin merekomendasikan tindakan seperti memblokir akses jaringan atau memutuskan koneksi server. Tanpa penjelasan yang jelas, tim keamanan bisa ragu untuk mengikuti saran AI karena tidak tahu alasan dibaliknya, yang bisa memperlambat respon atau menyebabkan salah satu keputusan. Kedua, meningkatkan kepercayaan dan transparansi. Banyak sistem AI, terutama yang berbasis deep learning, dianggap sebagai black box, memberikan hasil tanpa menjelaskan prosesnya. XAI membantu analisis keamanan, memahami logika di balik deteksi ancaman, sehingga mereka lebih percaya terhadap sistem dan bisa melakukan verifikasi manual jika diperlukan. Ketiga, mendeteksi bias atau kesalahan sistem. Jika AI membuat kesalahan deteksi, misalnya false positif, XAI memungkinkan pengguna menelusuri faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan tersebut, sehingga model bisa diperbaiki atau dikalibrasi ulang. Keempat, mendukung keputusan dan audit. Dalam sektor-sektor seperti perbankan atau kesehatan, audit keamanan dan kepatuhan regulasi seperti GDPR memerlukan penjelasan logis untuk semua tindakan keamanan yang diambil, termasuk yang berbasis AI. Baik, kesimpulannya, artificial intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia untuk melakukan berbagai tugas secara otomatis dan efisien. Dalam berbagai bidang, termasuk keamanan cyber, AI memainkan peran penting dalam meningkatkan kecepatan, akurasi, dan ketahanan terhadap ancaman. Meskipun AI membawa banyak manfaat, penggunanya juga menghadirkan tantangan seperti kebutuhan akan data berkualitas tinggi, risiko bias, dan perlunya transparansi dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pengembangan dan penerapan AI harus dilakukan secara bijak dengan memperhatikan aspek keamanan, etika, dan kepercayaan, agar teknologi ini benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi manusia. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.